Jikalau sudah di tanah Batak, janganlah lupa beli durian. Jikalau sudah beruang banyak, janganlah lupa disedekahkan. Shalom, Bonzo. Kita bertemu lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 25 April 2020, hari Sabtu. Dalam renungan malam kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan bagi kami, atas segala berkat-Mu yang kami rasakan, atas segala perlindungan-Mu dalam satu minggu yang sudah lalu. Dan biarlah Tuhan kami menikmati, mensyukuri, dan memuliakan Engkau dengan apapun yang sudah kami alami. Dan biarlah semua pengalaman kami membawa kami pada kesatuan hati, semangat yang baru, dan jiwa yang lebih menyerah pada kehendak-Mu saja. Biarlah Tuhan hati dan jiwa kami dibentuk untuk tetap hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini membawa kami pada pemahaman yang lebih lanjut lagi akan segala yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan, arahkan dan tunjukkan bagi kami dalam hidup kami, supaya kami lakukan dan kami nikmati bersama-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan Kau selalu diagungkan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami, yang selalu ada setiap saat kami butuhkan, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Judul renungan malam kita satu minggu ke depan adalah Hanya oleh Alkitab, Sola Scriptura. Ini akan menjadi judul kita untuk memahami mengapa Alkitab itu penting sekali. Dalam satu pekan ini kita perlu membaca selalu, berulang-ulang setiap hari Alkitab dari beberapa ayat. Yang pertama adalah 1 Korintus 4 ayat 1-6. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat berikutnya Titus 1 ayat 9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Berikutnya 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Markus 12 ayat 10 dan 26. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lukas 24 ayat 27, 44 dan 45. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu,
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang terakhir Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saudaraku, ayat hafalan kita satu pekan ke depan adalah: sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Dalam satu pekan ke depan, pemahaman kita yang kita gali adalah mengenai pengakuan gereja akan hanya Alkitab atau sola scriptura, menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya standar dan sumber paling menentukan dalam teologi. Berbeda dengan teologi gereja Katolik Roma yang menekankan Alkitab dan tradisi, iman Kristen Protestan menekankan kata kuncinya hanya, yaitu bahwa Alkitab saja sebagai wewenang terakhir dalam masalah iman dan doktrin. Alkitablah yang memberikan kekuatan dan wewenang menentukan bagi reformasi gereja Protestan dalam menentang gereja Roma dan kesalahan-kesalahan yang telah diajarkannya selama berabad-abad. Bertentangan dengan penafsiran alegoris di mana banyak makna yang berbeda ditambahkan ke dalam teks Alkitab. Para reformator Protestan menekankan pentingnya penafsiran gramatikal historis Alkitabiah yang menempatkan tata bahasa dan arti harfiah teks Alkitab sebagai hal yang sangat penting. Pekan ini kita akan melihat sola scriptura lebih terperinci. Kita akan belajar bahwa sola scriptura menyiratkan beberapa prinsip dasar penafsiran Alkitab yang sangat diperlukan untuk pemahaman firman Allah yang tepat. Sebagai Kristen Protestan, kita harus mempertahankan Alkitab sebagai sumber doktrin yang tertinggi. Saudaraku, baiklah kita mempersiapkan hati kita satu pekan ke depan. Biarlah 1 minggu ke depan kita dikuatkan untuk kepercayaan kita akan firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab yang diberikannya kepada kita. Jangan sampai setelah kita belajar firman Tuhan 1 minggu ini, kita tidak mantap memegang kebenaran firman Tuhan. Karena apa, saudara? Semakin banyak dan semakin kuat usaha-usaha iblis yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan, pendapat-pendapat akal manusia, tradisi adalah hal yang sangat penting yang harus dipegang, bahkan menjadi dasar bagi kita untuk merefleksikan, menginterpretasikan, dan menafsirkan Alkitab. Jangan sampai setelah 1 minggu ke depan kita dipengaruhi dengan pendapat-pendapat tersebut. Biarlah kita dikuatkan dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kita dapatkan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan iman percaya kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang selalu memberikan kami pertolongan, arahan, bimbingan, dan kasih karunia-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami tidak sadari Tuhan, yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah tunjukkan dalam hidup kami, yang sudah Tuhan berikan, yang kami nikmati, supaya kiranya semua ini Bapa membawa kami pada pengertian bahwa kami tetap ada dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, firman-Mu sangat penting bagi kami, dan saat ini kami diarahkan untuk bisa memahami dengan sepenuhnya bahwa firman-Mu lah Tuhan yang terutama
menuntun kami, memberi pencerahan, bimbingan, dan arahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Termulialah Engkau dimanapun kami berada Bapa. Biarlah kami menikmati kebersamaan denganmu dan hidup hanya bersandar pada kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Jangan memakan sabut kelapa, makan buahnya lebih utama. Jangan suka banyak bicara, banyak mendengar lebih berguna. Poka-poka, horas.